Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan IHSG hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, yaitu hari trading ketiga di tahun ini. Kita luar biasa, regional umumnya umum merah ya, tapi IHSG-nya luar biasa. Dia mengejar hampir sedikit lagi mencetak sejarah all time high ya. Dan alertnya sangat banyak, banjir alert rekomendasi. Kalau begini kan bingung juga saya mau bahas mana nanti, karena kan saking banyaknya begini, tidak semua juga beli, tapi biasanya kalau sampai 9 sampai 10, maka saya semuanya dibahas secara singkat, tidak ada yang spesial. Jadi, Bapak Ibu nanti, kalau mau detail silahkan aja, saya memberikan insight singkat supaya apa, waktunya tidak berlama-lama. Oke. Ini dia trading snapshot. IHSG kita ditutup 1,1%. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan dia tidak bikin gap, jadi minus 0,2 lalu dan naik terus konsisten ya. Alertnya juga terus konsisten. Mau menuju pre-closing ditarik, tapi pasti pre-closingnya ada profit taking sedikit. Tetap dia naik tinggi ya. Dia 7371 7359, kita aja 7370-an atau 75 atau 7378 ya Bapak Ibu ya. 7377 sekitar situ, 7377.5. Jadi sedikit lagi kita all time high. Jadi sentimennya regionalnya memerah karena ada informasi kalau kita baca berita The Fed ya Bapak Ibu tetap sementara ini pengen menjaga inflasi, belum ingin menurunkan suku bunga The Fed segera, tapi mungkin nanti Q2, Q3, Q4 lah ya, Q1-nya katanya belum. Indonesia luar biasa ya Bapak Ibu. Karena apa? Asingnya masuk, ya gitu. Kita kalau kita lihat transaksi value-nya kecil, hanya 9,8. Mungkin masih ada yang libur ya sampai tanggal anak-anak sekolah juga ada yang masuk Senin kemarin. Kayak saya anaknya udah masuk sekolah kemarin, tapi ada juga yang tanggal 8 ya kayak yang sekolah di Lab School Jakarta ya dia tanggal 8 baru masuk. Mesti bawa anaknya liburan. Sekitar 9,8, tapi yang istimewanya asingnya. Net buy 1,3 triliun. Luar biasa ya Bapak Ibu. Lebih-lebih dikit lah ini. Hingga nanti dia dengan all marketnya hampir sama persis dia 1,3 triliun. Oke, gitu dia pendorongnya sektor finance. Kenapa? Karena memang banyak masuknya ke Bank Mandiri, BBCA, ya, Bank BRI, mereka banyak besar masuk hingga sektor finansial menjadi pendorong. Bank Mandiri juga ada alert, Bank BNI ada alert. Lalu kita lihat BRIS juga bergerak ya, ada alert kemarin, sekarang dia bergerak juga. Jadi seperti itu. Asingnya 37%, ini 63% Bapak Ibu. Kita year to date-nya sudah 1,4 triliun. Ini hari ketiga trading. Oke, sedikit lagi ya, ini mungkin jebolnya besok, mudah-mudahan hari Jumat. Kalau Jumatnya tidak profit taking. Ini ada 9 alert Bapak Ibu. Jadi alert ini secara sekuensial dia terkirim, ini merupakan big data analysis hasil machine learning. Karena dia hasil machine learning, artificial intelligence, maka kita harus analisa. Mereka ada screening awal ya, dia membantu kita, nanti kita akan pilih. Tidak semuanya kita beli, kalau yang mana yang bagus, setiap sahamnya harus dianalisa. Maka nanti saya akan lakukan analisa singkat semuanya supaya nanti setelah selesai saya lakukan ulang mana yang mau saya beli, saya akan detail ya. Tapi supaya cepat saya 3, 4, 5 chart aja biasanya untuk melihat, nanti difokuskan setelah video ini selesai. Oke, Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, ada di deskripsi video Bapak Ibu. Nanti kalau saya sharing bagaimana cara melakukan analisanya, Bapak Ibu bisa join dulu robotnya, lalu ikuti ya step by step yang saya sharing. Atau nonton video yang lain-lainnya. Untuk Telegram channel ini ada semua di deskripsi video. Jangan lupa Bapak Ibu untuk yang belum subscribe ke channel video saya, silahkan subscribe dulu supaya selalu terupdate dengan analisa-analisa after market close dan analisa lainnya. Oke, disclaimer-nya ada di sini Bapak Ibu, supaya cepat disclaimer-nya on, itu saja ya. Oke, kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya, DL_Bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video di bawah. Bapak Ibu bisa akses ya. Bisa pakai HP, web Telegram, atau pakai Telegram desktop. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu,
kita langsung saja yang kita lakukan pertama di aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya. Bapak Ibu ketik perintahnya di kolom komennya di sini pakai /alert ya. Nah, kita cek kembali apa saja alertnya. Di sini ya ada banyak ya. Hari ini aja ada 10. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk tanggal 4 mulai dari Akra sampai BBNI. Kemarin ada BRIS juga sudah dulu, Agro sudah dulu, Arto sudah dulu. Jadi mereka sudah duluan bergerak, ya baru ini saham-saham besarnya bergerak, ada Bank Mandiri, Bank BBNI, mungkin BBCA juga ada pergerakan signifikan karena kompositnya juga signifikan. Oke ya, itu Bapak Ibu, nanti kita akan bahas singkat semua mulai Akra dan BBNI supaya waktunya tercover. Ada 10 soalnya ya. Oke, setelah itu kita cek juga Rekom. Rekom ini adalah screening. Kalau tadi alert menggunakan big data analysis dan akan intraday dia hampir real time dia memberikan rekomendasi. Kalau Rekom ini menggunakan end of day data, kita cek dulu ya. Kita cek dulu Rekom, kita cek tanggalnya ada tanggal 4 bulan 1, bulan Januari. Ada ASA, BBTN ya, BBTN Bullish Sign, Bank Mandiri, BRIS ini Bapak Ibu kemarin ada alert, ICBP ada alert, Indika, ITMG, PTBA, SMDR. SMDR-nya bullish sign ya. Lalu BDT-nya Akra, ASA dan sebagainya ini biasanya dia crossing ya. Nah, ini price action Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti ketik perintahnya. Lalu kita Harum Rocket Jet ya. Ini di Rocket Jet PTB batubara juga bergerak. Untuk PWS, BBNI dan Harum itu adalah rekomendasi buy-nya. Nanti kita akan analisa BBNI, Harum nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, ini banyak yang the best time for buying, tapi mungkin saya nggak sempat ya bikin tutorialnya. Ada Akra, BBNI, ada alert, BBT ini banyak yang the best time for buying mungkin ya, Bapak Ibu di sini LPPF juga kita ada alert ya di situ. Yang low the best time for selling mungkin Java. Oke, itu dia. Selain itu kita juga cek saham yang ledakan volume, SCR, Vibum. Kalau ada waktu nanti saya akan buatkan videonya juga singkat juga. Ada Bali, BBNI, Bank Mandiri, GJTL, NCL dan RAM. Ini RAM ini saham apa lagi ini? NCL ya, Bank Mandiri ada ledakan volume, juga ada di alert. Bali ini apa ya ini Bali ini? Tim sepak bola atau minuman? Baik. Sekarang kita cek dengan saham-saham rotasi bintang SCR, kita cek biasanya yang inti panik. Kalau di screening saham-saham rotasi bintang daily yang ada di panik, dia ada juga di alert, mungkin itu akan bergerak habis panik terbitlah hope. Ya, bisa juga zona kuadran lain bisa juga dicek nih, ada yang panik ya. Aces ada alert ya, kalau nggak salah Aces. BBNI dia nih bergerak habis panik terbitlah hope, BBTN juga bagus, mungkin banyak nih saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Ya, bagus ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mana yang oke ya. Ya itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita cek juga oke screening. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tutorial nih apa arti screening untuk rotasi bintang, panik, hope ya, screening hope. Ya, hope Bank Mandiri sudah masuk hope ya, udah menguat dia. Kalau Bapak Ibu mau ngetik apa itu tutorialnya, Bapak Ibu ketik list perintahnya adalah ketik help ya. Di sini ketik help. Ya, ini di sini ada screening ya. Share grid, severe, panik, hope, semua segala macam. Tutorialnya juga ada sini ketik tutorial. Oke. Salah. Tutorial. Salah ketik. Oke ya, di sini ada tutorialnya tentang screening ya Bapak Ibu. Nih. Screening, nih apa itu arti extreme fear, grid speedometer bisa. Oke, sekarang kita akan mulai analisanya dengan pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Nah, ini komposit kita hampir all time high. Tertinggi dalam sejarah, hampir. Sebentar lagi nih kayaknya. Setelah itu kalau dia mau turun mungkin ya Bapak Ibu, tapi dia mungkin mengejar pecahkan bisul dulu nih. Speedo Composite, kan asingnya masuk. Jadi kalau berharap lokal ya kayak kemarin lah. Asingnya keluar, berharap lokal yang mencetak sejarah nggak mungkin. Oke, ini adalah
speedometer untuk composite artinya adalah dia memotret kondisi pergerakan harga di IHSG dalam nuansa fear dan psikologis fear dan greed. Dia berada saat ini adalah di zona greed, artinya demand lebih besar daripada supply. Secara teori, hukum pertama Wyckoff, kalau demand lebih besar supply, harganya cenderung akan naik, ya. Bisa jadi dia naik pelan-pelan, tapi kalau terlalu ekstrim, terlalu kencang naiknya, maka dia akan pindah ke ekstrim. Terlalu greedy, dia mengukur tingkat greedy dan tingkat fear. Ada teorinya juga, ya, Bapak Ibu bisa tonton. Tutorialnya sudah ada. Sekarang kita akan lihat start C0. Nah, ini kita harus lihat perbandingan relatif dengan catatan IHSG-nya aja naik 1,1 positif. Jadi nanti kalau ada yang melemah, ya bisa jadi karena secara relatif kompositnya yang menguat signifikan di atas 1%. Lagi rame. Kayaknya perintah start C0-nya error ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki dulu. Kita langsung saja pembahasan komposit. VPA. Nah, komposit ini hampir tertinggi dalam sejarah atau all-time high. VPA monthly, kita cek di VPA monthly composite. Ya, oke. Kita perhatikan dengan seksama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi IHSG pergerakannya ini kalau ini mulai tahun 2013 ya, ada di Eropa, krisis Yunani, lalu perang dagang ya di sini, lalu di sini COVID. Nah, kita bottoming sekitar 4.000-an ini. Nah, di sini naik sampai 7.000 sekarang, dia lumayan ya Bapak Ibu. Tertingginya itu di all time high ini adalah di 7 sama dengan 7.377,5. Nah, dia hampir break. Sekarang dia close di 7359.7. Nah, tertingginya hari ini adalah 7371. Sementara dia 77. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia ini bisa jebol. Nanti apakah dia turun dulu untuk melanjutkan lagi, itu ceritanya berbeda. Yang penting kita optimis. Kalau kita lihat ini, ya kalau bulanan dia kan masih 3 hari belum cukup ya itu. Tapi kita punya catatan di 7377.5 atau 378 ya, 7.378 maka all time high. Oke, tertinggi dalam sejarah, rekor. Nah, sekarang kita buat lihat VPA weekly composite. Nah, kalau kasus begini ya, capital inflow masuk, Bapak Ibu jangan gatal jualan sahamnya, biarin saja ya. Kita tunggu kalau ada sinyal perlawanannya di sini. Kalau kita lihat di weekly-nya Day of Indicate Strength ya, volumenya masih low karena masih hari Kamis dan baru ada 3 hari perdagangan. Close-nya sudah tinggi. Di sini kita banding dengan kemarin, ini tidak bisa jadi acuan karena dekat liburan Natal tahun baru hanya 3 hari trading. Minggu ini juga kita prediksi hanya 4 kali hari trading, hingga selain nilai transaksinya rendah, value-nya juga rendah ya. Oke, tapi kita lihatlah 7378 ini paling nggak bisa close di sini targetnya ya. Oke, secara tren kita sudah hijau. Di sini juga kalau udah tren hijau semua itu adalah untuk tren following ya. Di sini untuk tren following. Ya, sejak di sini pertama kali hijau, dia belum pernah hijau lagi, baru sekarang dia hijau 3-nya pertama kali. Untuk weekly. Kalau di sini tampaknya memang terjadi akumulasi. Oke, itu dia weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly composite. Ya, sedikit saja masuk supply-nya ya Bapak Ibu. Di sini kan ada supply nih di sini ya. Ini sepanjang ini supply itu dimakan oleh dia, tapi ada sedikit perlawanan pas pre-closing. Di sini volumenya susahnya karena weekly itu tidak
apple to apple perbandingannya. Mungkin kalau ini 7 hari dia lebih tinggi ya. 5 hari, sekarang kita kan baru 3 hari trading ya. Oke, jadi let profit run saja, nanti di sahamnya naikkan trailing stop, itu yang dilakukan. Nanti kalau dia turun ke bawah, pas di zona-zona ini kita buy on weakness. Kalau ada cash ya Bapak Ibu, beberapa saham kalau mau buat sell on strength mungkin jual 5% saja gitu. Jangan keburu jual habis, tapi nanti sahamnya masih terus naik, kita malah nyengir ya. VPA, VPA Composite. Kita lihat sekarang volume price-nya untuk daily. Ya. Kalau daily ya kita lihat ya, sinyalnya tidak ada Bapak Ibu ya. Volumenya masih less than average, tapi iya ya. Kalau lihat ini kan ada sedikit masuk kemarin ini perlawanannya buy untuk tekanan curnya tidak ada. Dia lebih sedikit rendah dibanding kemarin. Kurang oke. Kalau di sini ada sinyal sell, tapi dimatikan oleh sinyal ini. Sekarang ini sinyal bullish, dia bentuk high baru. Kalau begini bentuknya, Bapak Ibu, let profit run saja. Karena dia dekat-dekat dengan all time high ya, nanti mungkin jebol. Lagi pula perhatikan sentimen global ya, karena pendorong ini adalah inflow. Capital inflow dari asing ya, inflow. Adalah inflow, jadi capital inflow. Trend following-nya sejak di sini, ini pertama kali, ya dia naik terus ke atas. Itu, jadi sarannya let profit run saja saat ini. Kalau ada kesempatan buy on weakness, kita buy on weakness. Saya masih berapa tuh buy on weakness dari kemarin tuh seperti Era tuh buy on weakness, saya buy on weakness, terus Pawon ya properti, karena properti ini kalau suku bunganya sudah di puncak mereka akan ada sentimen positif. Jadi Pawon udah saya akumulasi dari kemarin-kemarin, termasuk ya Pawon sih SMRA tidak sudah saya jual sebelum-sebelumnya. Sekarang saya properti masuknya di Pawon, Pakuwon ya. Kenapa SMRA kemarin sempat saya lirik? Karena saya main ke Bogor, saya suka dengan konsep rumah di Semarang Bogor itu. Tapi karena anak sekolahnya jauh ya susah lah ke sana untuk nantilah itu. Sekarang kita akan lihat VBP Composite. Ya kalau daily ya Bapak Ibu, double candle, break ke atas, koreksi bawah, baru dia jebol ke atas lagi. Patternnya bagus sih. Kalau di time frame lebih kecil maka kelihatan. Ini candle hijau, ya ini candle hijau, naik, dia tes ke bawah, baru dia jebol ke atas, berarti patternnya sudah high, low, high ya. Baru dia ke bawah lagi, tidak lebih low, bawah high. Jadi di time frame lebih kecil ini patternnya bagus sih Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti sudah puncak dia terlalu greedy, ini kan terlalu greedy ya Pak. Maksudnya dia bergerak merah, hijau, maka dia tidak ekstrim. Kalau bergeraknya hijau, maka dia akan ekstrim. Ini sekarang nggak hijau, merah. Nanti kalau udah sampai puncak, supaya masuk, kita tunggunya di sini nih, kelas yang demand zone ya. Ini dia. Kalau di daily, kita patternnya nggak ke hijau. Di weekly yang kalau kita lihat, ini harus ada koreksi di weekly. Nggak tahu kapan koreksinya ya, tapi secara teori harus koreksi untuk naik lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan lihat portofolio atau volatility map dari saham-saham yang alert. Kita perintahnya adalah portfolio volatility map PVM, mulai dari tanggal 4 adalah AKRA, spasi PTBA, spasi INDY, spasi HMSP, spasi ACES, spasi BMRI, spasi banyak ya. ICBP, spasi LPPF, spasi BBNI. LPPF ini alertnya sudah sebelumnya nih. Sekarang ada alert yang keberapa nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan tidak salah ketik. Karena kalau salah ketik dia nggak mau. Saya terpaksa ketik ulang. Oke, ada 9. Kita akan lihat
volatility map. Nah, dari ini Bapak Ibu, kita saham-saham yang alert hari ini, kita benchmark-nya adalah composite. Kita punya BBNI adalah saham yang positif selama 12 bulan dan dia volatility yang paling rendah. Sementara Bank Mandiri adalah yang paling tinggi return-nya dan dalam 12 bulan volatility-nya paling tinggi. Jadi terserah kita lah ya Bapak Ibu. Jadi yang mau mainnya slow pegang BBNI, yang mau swing bisa pegang Bank Mandiri. Oke. Di sini sementara PTBA, Indika, LPPF, ini LPPF dia bottoming dan dia dalam 12 bulan terakhir dia turun, sekarang mungkin bottoming. Jadi ini bisa dilihat mungkin dia bottoming, nanti kita bandingkan lah ya, kita analisa. Jadi ini adalah perbandingan saham-saham yang alert hari ini. HSMP, HM Sampurna, secara tidak sadar ya, dia di dalam 12 bulan, dia average return-nya sudah positif nih yang pegang dalam 12 bulan. Oke, kita copy dulu list dari nama-nama sahamnya supaya tidak ketik ulang. Berikutnya kita lihat korelasinya. Portofolio korelasi map, kita lihat saham-saham yang alert ada 9. Nah, supaya nggak salah kita copy. Nah, kita akan lihat kalau saham-saham ini berkorelasi tinggi atau tidak. Kalau berkorelasi tinggi, kita tidak boleh memilih sahamnya kalau sudah ada di portofolio atau kita pilih lah. Nah, di sini ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berkorelasi terbalik. Misalnya apa? Ya, ini Akra dengan Aces. Kalau Bapak Ibu punya Akra, punya Aces boleh beli ya karena korelasinya rendah. Tapi Aces dengan BBNI jangan ya karena korelasi. Kalaupun beli lotnya dikurangin. BBNI juga jangan kalau Aces ya. HMC juga jangan walaupun terbalik tapi korelasinya di atas 50. Jangan ya. Jadi hanya boleh kalau punya Aces boleh beli Akra. Sementara Akra ini enak nih. Bapak Ibu kalau punya Akra boleh beli PTBA. Jadi korelasinya kecil semua nih. Nah, ini oke nih kalau Akra mau beli saham yang lainnya. Pak, saya sudah punya Akra, mau masuk saham yang lain. Nah, ini enak nih. Pilih mana yang terbaik dan kapitalnya Bapak Ibu punya berapa. Kalau punya sangat banyak ya beli aja semua dibagi-bagi. Jadi bisa lihat korelasinya ya Bapak Ibu. Ini saya akan bahas semua secara singkat. Jadi nanti kita lihat. Oke. Kita akan bahas semua saham yang alert hari ini, tapi hanya beberapa saham saja. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan didetailkan seperti biasa sesuai dengan yang ada di perintah list help-nya nih. Jadi kan ada help nih ya Bapak Ibu. Jadi list-list perintah ini yang biasa saya bikin di after market close, silahkan Bapak Ibu lakukan. Oke, kita akan mulai. Tadi apa saja? Mulai tadi alertnya. Mulai dari Akra. Kita cek. Pertama adalah kita cek alert dari Akra, fresh atau tidak ya. Kita perlu melihat suatu saham itu fresh atau tidak karena dia merupakan pasti ada sesuatu lah, dia ada alert, pasti ada, tidak akan tanpa sebab dia ada alertnya. Ini Akra, dia 1 bulan terakhir, 2 bulan, nah alert terakhirnya ada tanggal 27 bulan 9, berarti dia sudah lama tidak ada alert. Ini adalah fresh alert pertama. Bagus, kita mulai dengan Speedo, kita cek Speedo-nya dulu. Tapi dia extreme greed Bapak Ibu, dia sudah sangat extreme greed karena kenaikannya sangat kencang ini. Jadi kita berhati-hati kalau extreme greed karena demand-nya sangat-sangat tinggi dan orang sangat-sangat greedy ya. Oke, kita lihat dengan Star Akra. Agak lama internetnya. Oke, Akra dia di speedometer sudah ekstrim, tapi di rotasi bintang dia bergerak dari panic menuju hope. Cuman lihat ini sudutnya, momentum sama ini ya membentuk 45, berarti dia resultante maksimum nih Bapak Ibu. Ini sudutnya tinggi antara power dengan momentum, power price dengan momentum momentum, maka dia ini kuat sekali ya. Cuma kepantasan dia greedy, tapi ini masih bisa bergerak ke sana. Apakah sampai ke atas kita nggak tahu. Nah, untuk jangka panjangnya, untuk melihat pergerakannya yang lebih stabil, Bapak Ibu pakai W-Star Akra. Sama, pusat rotasinya adalah composite, tapi dia di chart weekly. Berbalik ya Bapak Ibu, dia berbalik, dalam minggu ini dia berbalik. Oke, kita akan lanjut dengan VPA Akra. Bapak Ibu, weekly ya, chart weekly Bapak Ibu silahkan cek. Waduh, begini ya. Oke, saya tambah. Dia volatilitas, sekarang dia break di atasnya. Berarti harus tetap saya kasih chart weekly ya, karena nanti nggak kelihatan.
Weekly dulu. Oke, weekly dia Akra ini sudah naik terus, Bapak Ibu, naik. Ini tertingginya. Lalu koreksi dulu. Di sini hampir-hampir the best time for buying kalau kita ambil di sini. Tapi kalau di sini dia belum ini. Kita nggak tahu apakah ini distribusi atau reakumulasi. Dia coba break ke atas. Belum kelihatannya kalau di weekly. Sinyal weekly-nya adalah demo indicate strength, tapi volumenya belum cukup. Karena masih hari Kamis dan kita lihat daily-nya tadi. Ini adalah daily. Di sini daily. Sinyal daily adalah indicate move strength. Ini coba mengejar weekly upper downtrend. Volumenya besar. Di sini BDT-nya sudah ada sinyal. Kalau Bapak Ibu sudah punya trailing stop saja bisa dinaikkan lah pakai wave nanti. Kalau naikkan trailing stop, salah satunya bisa pakai wave ya. Wave Akra. Ya, trailing stopnya bisa 1445 kurangi 2 tick. Jadi kalau naik, Bapak Ibu naikkan juga dia. Kayak gini lah. Naik. Akhirnya exit di sini gitu. Lumayan ya dia turun. Nanti naik dia gitu. Oke, sekarang kita saham kedua adalah PTBA. Ini fresh juga atau enggak ya? PTBA pertengahan bulan Desember dia sudah ada alert. Jadi di sini adalah fresh Bapak Ibu. Jadi sinyal PTBA itu sudah ngasih tahu sejak pertengahan Januari suruh beli itu PTBA. Lalu ini diperkuat dengan sinyal yang kedua. Jadi seharusnya kita sudah beli lah ya harusnya hari ini kalau memang mengincar PTBA. Karena sudah dikasih tahu freshnya adalah tanggal 15 Desember. Sekarang kita lihat Speedo PTBA. Mudah-mudahan tidak sampai 1 jam ya. Dia juga extreme greed, Bapak Ibu, artinya ini terlalu greedy ya, terlalu greedy. Orang-orang naiknya terlalu kencang. Mungkin seperti tadi di Akra, sellernya kepancing untuk masuk gitu. Jadi hati-hati ekstrim. Ini artinya adalah terlalu demand, terlalu kuat, too greedy, terlalu greedy ya. Jadi terlalu greedy. Nah, saya belum tahu nih chartnya seperti apa. Kita lihat dulu star PTBA. Apakah memancing supply-nya masuk juga seperti Akra? Wow, dia sudah bergerak tapi kayak saham batubara yang Indika yang lainnya ya. Dia tidak mengikuti siklus bawah, dia sudah bergerak jalur belakang langsung pindah ke grid ya, tidak lewat hope, dia lewat fear malah. Terlalu kuat momentumnya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VPA weekly PTBA. Bapak Ibu lihat weekly-nya sendiri ya. Saya langsung chart price volume saja. Oke. Siklusnya hampir sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini adalah fase akumulasi. Taruh kalau ngambil di sini ya, weekly-nya ya. Ini adalah fase akumulasi. Break, the best time for buying, second chance to buy, maka ini adalah marking up. Markup ya, marking up. Istilahnya marking up. Ini adalah zona distribusi. Ini adalah the best time for selling. The best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Ini atau ini the best time for selling ya. Second chance to sell. Jadi ini kesempatan kedua untuk sell kalau ketinggalan. Oke. Nah, sekarang dia sudah bottoming sedikit, ada cucuk bawah, bakal dia break. Nanti di daily-nya mungkin dia break upper downtrend-nya. Karena siklusnya sudah terbentuk wake off ya. Silahkan dicek VBP-nya. Mungkin demand-nya di sebelah sini nih. Dia ngetes sedikit saja. VPA PTBA. Nah, sekarang kita lihat daily-nya. Bapak Ibu cek weekly-nya. Oh, dia ada gap down. Di sini nggak kelihatan ya. Oh, ini ya gap down-nya Bapak Ibu ya. Besar dia gap down. Jadi targetnya adalah yang di gap ini ya. Jadi sini gap down-nya nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, dia sudah ada sinyal potensial buying climax. Jadi kalau ada potensial buying climax di speedometernya juga sudah ekstrim. Jadi mungkin dia akan turun dulu. Bapak Ibu tarik, di sini ada garis. Ini ada garis. Mungkin dia akan masuk ke bawah dulu untuk naik. Karena ini low, ini high.
ini high low, nanti higher high. Jadi kalau dia pun koreksi wajar, selain dia sudah buy, potensial buying climax juga speedometernya sudah ekstrim. Tetapi ini dia katakan selain itu effort to rise bullish sign, artinya selling yang menekan terakhir ini tidak terlalu kuat. Ini sudah bisa untuk trend following. Tinggal kalau ada koreksi itu kesempatan kita buy saja. Kita tidak tahu koreksinya sampai mana. Tapi kalau ada buy on weakness sudah bisa jalan karena patternnya sudah terbentuk, dia pullback kita buy, dia naik lagi ke atas. Target di gap ini ya, nggak kelihatan pula Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai chart inilah trading view. Oke, kita cek yang lainnya baru dua ini. Indika. Alert. Indika ini sebelumnya sudah ada alert nih kalau nggak salah. Ya, tanggal 2 sudah ada alert, sekarang ada lagi ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo. Ini Indika ada alert tapi dia nggak ekstrim, dia grid ya. Cara naiknya dia tidak terburu-buru. Oke, kita lihat dengan Star INDY. Nanti Bapak Ibu silakan ketik sendiri ya perintah weekly-nya. Ya sama ya Bapak Ibu, dia tidak melewati hope, dia langsung bergerak dari fear, panic masuk melawan arah siklus, langsung masuk sekarang ke zona grid. Artinya ini price-nya menguat, momentum juga menguat ya. Oke, sekarang kita lihat VP weekly INDY. Ya, ini sudah dibahas tanggal 2 ya. Jadi siklusnya sama dengan PTBA. Jadi sebelumnya sudah ada alert, sekarang alert lagi. Hari pertama trading dia menguat, sekarang juga menguat lagi. Jadi siklusnya sama Bapak Ibu ya. Jadi dia memang ini demand zone, ini adalah demand, ini akumulasi, ini adalah distribusi, marking down, mungkin ini akumulasi untuk naik siklus berikutnya. Oke, begitu. Itu weekly-nya, sekarang kita lihat daily-nya supaya bisa entry. VPA IND ya. Maaf saya tidak bisa bikin full karena takut waktunya. Oke, dia mungkin the best time for buying. Ini enak banget nih Bapak Ibu ya. Dibanding PTBA lebih enak Indika. Kenapa? Ini selling climax ya. Ini adalah lower low. Ini adalah low, ini adalah high. Lalu sudah turun ke bawah untuk high low. Ini adalah selling climax, auto resistance, sekunderitas. Ini sudah terbentuk, change of character aman. Kalaupun dia turun ke bawah, maka ini memberikan kita kesempatan untuk buy ya. Jadi kita bisa nunggu di 1530. Dia nggak tahu nih kemana. Apakah dia mengambil demand di sini? Karena ini alert lagi. Jadi ini kemarin ada merah, itu mungkin kita kesempatan untuk buy lah. Makanya kita harus jaga atas, jaga bawah. Kalau dia Bapak Ibu pas alert kemarin tanggal 2, jaga atas ya dapat sekarang atasnya. Yang bawah juga ini dapat sedikit. Mungkin besok akan turun lagi ke bawah untuk memberikan kesempatan pada kita. Ya, targetnya ada gap. Target atas adalah ini ya, Bapak Ibu, yang sell mother candle di garis panjang ini ditarik. Sinyalnya effort to rise bullish sign. Oke, itu dia. Setelah itu HMSP sekarang. Alert HMSP. Apa sentimennya? Cukai rokok atau apa ini ya? Fresh, alertnya fresh Bapak Ibu, karena kita lihat ini bulan November, baru sekarang bulan Januari 2004 dia ada lagi. Kita mulai dengan Speedo HMSP. Apakah dia ekstrim? Oh, netral. Berarti kemarin fear, sekarang demand-nya masuk menjadi netral ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Ini tengah-tengah nih Bapak Ibu. Artinya kalau HMSP berada di netral, dia mengcapture bahwa saat ini demand HMSP itu sama dengan supply. Sama kuat. Jadi dia berada di netral. Mungkin kemarin bergerak dari fear, demand-nya masuk, sekarang masih netral. Kalau demand-nya masih menguat, maka dia bisa pindah ke grid. Ya, gitu. Oke, itulah kalau dia di netral ya Bapak Ibu, posisinya sama kuat. Sekarang kita lihat dengan Star HMSP. Udah 34 menit. Kalau lihat daily rotasi bintang daily star rotation-nya, dia mulai bagus kemarin ini Bapak Ibu. Berapa hari sebelumnya sejak awal trading di tahun 2004, dia bergerak dari zona panik, bergerak ke sana. Ini disebut dengan habis panik. Habislah panik, terbitlah hope. Sekali lagi saya katakan, ini terbitlah hope ya. Saya katakan bahwa
zona ini seperti ini polanya adalah yang saya favorit untuk buy kalau di daily karena dia bergerak baru mulai bergerak. Kalau Bapak Ibu ketemu sahamnya sudah di grid udah terlalu tinggi belinya, tapi kalau masih di sini dia masih bisa bergerak ke atas, nanti kita jualannya ketika dia crossing. Jadi di sini adalah zona untuk beli, di sini adalah untuk jual karena supply-nya sudah fear-nya sudah masuk di sana. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly HMSP. Maaf ya, Bapak Ibu tidak semua chart saya lakukan, Bapak Ibu saya lakukan sendiri. Weekly seperti ini ya. Berarti beli di sini, jual di sini, tanggalnya bisa benar kan? Oke, tanggalnya benar ya. Ini ada gap, ya targetnya 1250, aman lah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Paling nggak gap ini dulu, ya. Oke, itu dulu. Kita lihat daily-nya. VPA, HMSP, HM. Kenapa? Karena untuk weekly volumenya masih belum lengkap ya, masih hari Kamis. Oke. Kalau ada yang bertanya, Pak Roy, ciri-ciri spring seperti apa? Nah, ini gampang kalau sudah terjadi ya kita bisa katakan ini spring. Ya, dia cucuk bawah, yang pasang stop loss di 2 tick di bawah dimakan sama dia baru dia terbang. Dia tes sekali lagi, ini adalah demand zone. Dia tes, mudah-mudahan dia naik ke atas. Volumenya besar tapi dia ada ini ya, ini supply-nya masuk sedikit. Ini kayak seperti ledakan volume, dia senyap dem gitu. Sinyalnya tidak ada Bapak Ibu, stop loss bisa dinaikkan atau belum? Tadi kalau dia close di atas ini bisa, tapi sekarang dia tidak jadi close di atasnya. Kita tunggu, biarlah stop loss di sinilah Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau cek itu ya, VBP, HMSP. Ini ada demand zone di bawah yang di tes. Ini saya mau tunjukkan pakai VBP adalah demand zone. Masih ada waktu ya. Semuanya ya, ini demand zone-nya, ini spring-nya, dia tes di sini. Ini main di weekly, VBP weekly nih. Maaf ya, VBP weekly, HMSP. Kalau di weekly-nya baru kelihatan. Daily-nya satu blok semua. Iya, dia satu blok semuanya. Jadi memang bergeraknya nggak kemana-mana nih, HMSP. Jadi kalau bisa target terdekat jual di sini, jual dulu, takut turun lagi dia Bapak Ibu. Sudah mau bottoming ya, sudah mau bottoming. Ini panjang dia Bapak Ibu, bottoming main sideways seperti itu. Jadi kalau mau profit kita beli di bawah, jual di atas dulu ya. Soalnya panjang dia. Oke, itu HMSP. Kita lihat saham, alert saham lainnya. ACES. ACES juga fresh Bapak Ibu, sebelumnya adalah tanggal 12 Oktober, sekarang dia 4 Januari, maka ACES ini adalah alert pertama dan fresh. Kita bisa jaga atas jaga bawah untuk tes masuk dulu ya. Jangan banyak-banyak tapi karena alert pertama. Cuman nanti dia bisa, itu adalah biasanya dekat dengan stop loss, dia dekat dengan bottoming kalau alert pertama itu. Sekarang kita akan lihat dengan Speedo. Mudah-mudahan dia grid ya, Speedo ACES. Kalau tadi kan HMSP dia berada di netral, jadi kurang meyakinkan. Oke, grid. ACES sekarang speedometernya berada di grid. Kalau Bapak Ibu lihat, ini artinya demand-nya ACES, Bapak Ibu saat ini sudah lebih besar daripada supply-nya. Di potretnya, jadi dia ambil posisi saat ini. Kita lanjut dengan Star ACES. Juga dia kalau di daily-nya asik ya. Dia sebenarnya sejak beberapa hari lalu dia sudah bergerak akselerasi, tapi hari ini dia menguat dibanding kemarin. Tapi ingat, kompositnya ini kan menguat 1.1, jadi positifnya juga besar, tapi dia tetap ini. Jadi oke lah ya, ini dekat-dekat mau masuk segitiga ini adalah posisi favorit. Kalau kita bisa entry atau jaga atas jaga bawah, mudah-mudahan dia bergerak terus ke atas di sini. Kalau mau nge-swing bisa jual ketika dia sudah di grid dan mulai bergerak ke fear. Sekarang kita cek dengan silakan cek weekly-nya Bapak Ibu ya, saya dengan VPA weekly ACES. Saya berikan weekly chart-nya aja.
Ini waktunya aja sudah, oh iya dia sudah weekly-nya sudah bottoming. Kalau weekly-nya dia sudah bottoming tapi dia pullback sedikit. Jadi selling climax auto reaction secondary test untuk time frame weekly harusnya belinya kemarin di tahun lalu April. Sekarang dia sudah bergerak, dia turun sendiri untuk pullback, mudah-mudahan dia naik ke atas targetnya. Kalau target tingginya di sini ya Bapak Ibu. Atau ini. Di sana kan nggak kelihatan. Di sini juga udah profit itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah sell mother candle. Setelah dia candle merah keluar, belum pernah dites. Nanti mungkin dites oleh ini. Ya, candle yang ini nih. Saya akan tarik. Mungkin 1.600 atau 1.500 kuat. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu beli sekitar 700, jual di 1.500. Alhamdulillah kalau jadi profit. Oke, itu dia weekly-nya kita dapat gambaran besarnya. Dia sudah jalan. VPA, Aces. Sekarang kita lihat daily. Ya, dia turun Bapak Ibu. Turun. Ini sudah ada sinyal berturut-turut. Dia atas, ini adalah low. Ini adalah high. Lalu dia turun ke bawah, membentuk dengan high terhadap low yang bawah ini, maka kita tunggu dia break higher high ya. Volumenya ada peningkatan ya Bapak Ibu. Ini peningkatan hari ini juga terjadi peningkatan, jadi lumayan lah Bapak Ibu. Kalau mau main targetnya, trading plan-nya ambil di weekly-nya untuk target jual jangka panjang. Kalau saat ini stop loss-nya, kalau dia break 75 ini maka stop loss-nya bisa kita naikkan. Saat ini biar di sini dulu kalau Bapak Ibu sudah punya. Siapa tahu belinya di sini kemarin kan ya turun, jadi ini turun, stop loss-nya jangan dinaikkan dulu, stop loss masih di sini. Baru alert pertama ya, mainnya di weekly untuk target jangka panjangnya. Sabar memang harus. Sekarang kita lihat apa lagi setelah Aces, banyak banget alertnya. BMRI, alert BMRI, kita cek alertnya fresh atau tidak. Fresh, Bank Mandiri adalah alert saham yang fresh. Dia karena, ini dia munculnya selalu fresh ya. Sekali habis itu tidak muncul lagi nih Bank Mandiri. Seperti BBCA, jarang banget alertnya. Oke, sekarang kalau dia keluar alert pasti ada sesuatu. Sekarang kita lihat Speedo BMRI. Selain dia asing akumulasi sangat besar di Bank Mandiri, salah. Speedo BMRI. Udah 42, sudah menit ke 42. Ini susahnya kalau alertnya banyak ya. Grid dia saat ini berarti demand lebih besar daripada supply di speedometer Bank Mandiri. Kita mulai dengan Star BMRI. Oke, Bank Mandirinya sudah masuk ke zona hope. Finance-nya meliuk-liuk. Oke, kita lihat Star BMRI. Kita lihat weekly-nya Bank Mandiri. Oke, dia melemah tapi dalam 2 minggu ini dia menguat ya relatif terhadap komposit. Seminggu, 2 minggu. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly BMRI. Apakah dia membentuk all time high ya Bapak Ibu ya? Makanya ada sesuatu ini. Coba lihat. VPA Monthly BMRI. Apakah all time high? Iya, all time high-nya Bapak Ibu. Bank Mandiri all time high. Jadi kalau all time high itu semenjak pandemik itu dia bottoming nggak turun-turun nih. Pattern-nya cantik tapi low, high, ini high low, ini higher high. Ya, bentuk higher high. Lalu dia low, high, ini high terhadap low, ini higher high. High terhadap low, ini higher high. High terhadap low, sekarang higher high. Ya, bagus sekali pattern-nya. Jadi rapi dia Bapak Ibu ini. Di monthly pada mainnya ya. Kita kalau lihat di daily nggak kelihatan pattern-nya. Sekarang kita lihat VPA BMRI. Alert karena dia rekor. Besar. Ya. Futurize bullish sign, volumenya besar. Ya ini kalaupun nanti pattern-nya turun dulu, tapi kayaknya trend stop loss-nya sudah bisa naik ke sini. Kalau sebelumnya di sini, ini kan ada merah. Pakai evol, BMRI. Stop loss-nya. Oke, taruh ini power box, kita cari swing low di sini. Ini dia ya, Bapak Ibu. Jadi stop loss itu pasang di bawah ini. Karena naik, merah, naik. Jadi stop loss bisa di situ.
Sekarang kita lanjut saham lainnya apa? ICBP. Alert ICBP. 44 menit. Juga fresh, kita lihat Speedo ICBP. Grid ya. Kalau seperti Bank Mandiri itu, kalau Bapak Ibu baru mau masuk ya repot. Sekarang karena dia all time high, kalau mau masuk tunggu dia koreksi dulu. Fear untuk ICBP sekarang, grid sekarang ICBP sekarang berada di zona grid, artinya demand lebih besar pada supply. Mudah-mudahan dia masih terus naik ya. Karena kita cek dulu dengan rotasi bintangnya. Star ICBP. Nanti Bapak Ibu cek ya sentimennya, pokoknya saya hanya bicara dengan fakta aja data. Ini kencang banget. ICBP luar biasa. Dia langsung ya lompat ke dia nggak bergerak ke hope karena dia momentumnya langsung bergerak melesat ini. Ini bisa dicurigai. Kita pakai W-star dulu ICBP karena kencang begitu. Oh, masih jatuh dia di weekly-nya, dia masih bottoming ya. Kita tunggu nanti sampai hari Jumat. Kita lihat dengan VPA weekly ICBP. Kayaknya terkejar nih Bapak Ibu di bawah 1 jam. 50. Oke, dia pattern-nya juga seperti Bank Mandiri. Dia cantik sekali pattern-nya. Ini low, ini high. Ya, ini high. Ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Lalu dia ke bawah bentuk high terhadap low, maka dia membentuk higher high. Higher high di sini, ini high low. Ini higher high lagi. Nah, dia stop loss wajib di sini. Ya, kalau dia naik, maka dia membentuk higher high lagi, Bapak Ibu. Pattern-nya seperti itu. Silakan cek di weekly, monthly-nya kayak Bank Mandiri tadi ya. Sekarang kita lihat VPA ICBP. Oh, di daily-nya yang runyam ya. Runyam ternyata daily-nya. Volatile sekali untuk di daily. Tapi kalau main monthly rapi dia nih, weekly rapi dia. Di daily-nya yang runyam nih. Gimana ya? Jadi kalau ini dia break, ini ada gap, dia tutup. Saya nggak berani gini ya. Kalau entry-nya di daily tetap. Jadi kalau main gini, kalau besok dia turun, stop loss-nya dekat-dekat aja lah ini Bapak Ibu. Dekat-dekat. Atau ini di bawah lower downchian. Stop loss-nya. Belinya satu lot, udah 5 lot kan. Besar dia duitnya nih 10.000 per lot. Kalau VSI-nya ada cun ya Bapak Ibu, dia naik ke atas, ini supply-nya masuk karena ada cun dia. Oke. Saya kurang suka dengan ICBP polanya. LPPF sekarang. Alert LPPF. Kayaknya ini alert kedua nih. Sebelumnya sudah ada LPPF nih. Oh iya, bulan 2 Desember dia fresh Bapak Ibu. Ini indikasi bottoming dari LPPF. Karena dia sudah keluar di sini lalu keluar lagi. Oke, kita lihat sekarang dengan Speedo LPPF. Dia sepertinya bottoming. Kita lihat nanti. Speedo ekstrim pula dia. Aduh, sakit kepala kalau udah ini. Mungkin besok dia koreksi karena sudah ekstrim lah. Kita cek dulu ya. Kita dengan Star LPPF. Kita tambahan lecat ini. Saya belum masuk. Dia sudah lari kencang dan larinya sejajar dengan diagonal pantasan. Dia ekstrim. Kita lihat dengan weekly Star W Star LPPF. Weekly-nya bagus pula, rapi weekly-nya. Saat komposit ini menguat ya ini dia berbelok rapi nih. Gerak ini habis panik. LPPF, jadi untuk LPPF dia bergerak, dia masuk segitiga ini. Ini kita sebut dengan dia bergerak dari zona panik, disebut habislah panik, tapi belum habis, terbitlah hope. Belum sampai hope, tapi hope-nya akan terbit ya, nanti akan terbit. Kalau udah sampai di sini maka akan ada sudah pindah ke hope. Jadi kita belinya zona segitiga ini belinya.
Nah, ini kalau ketinggalan ya segitiga sebelah sini. Kalau bisa belinya di sini. Kalau main di weekly, jualnya juga pakai weekly ya. Lihatnya. Oke, kita lihat VPA weekly LPPF. 49. Ya, 50 menit telat-telat dikit. Oke, siklusnya menarik. Ini adalah marking up, disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Atau ini redistribusi ya. Ini adalah marking down. Ini siklus Wyckoff ya. Kalau Bapak Ibu kurang paham apa itu Wyckoff, nanti tonton tutorialnya di sini ada VPA. Nanti kalau ada rezeki silahkan nonton ikut workshop. Ada workshopnya. Workshop volume price analysis. Ya, detail ya. Nah, lihat ini kan nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan gini, kita lihat monthly-nya. VPA monthly LPPF. Jadi saya jarang Bapak Ibu trading pakai 5 menit. Oke, ya kita ketahuan siklusnya Bapak Ibu ya. Siklus besarnya sekarang sudah bottoming ya di sini. Ini sempat break, dia siklus bawah lagi. Berarti di sini adalah demand-nya, demand zone, supply zone. Dia tes demand-nya, maka dia mudah-mudahan naik. Asal dia tidak lebih rendah dari ini aja. Oke. Sekarang kita lihat VPA LPPF. Balik ke daily-nya untuk membelinya di mana? The best time for buying dia turun. Ah, ini untuk daily-nya juga pattern-nya sudah terbentuk. Cuman di sini ada gap aja nih ya, ada gap. Target jangka pendek di segini ya. Berikutnya di sini. Karena ini ada sesuatu diangkat ke atas langsung ditekan. Pattern terbentuk low, high, high, low ya, atau ini low, ini high. Low, high, high, low. Ya, di sini high, ini high, low, dia break high, high. Jadi masih bisa bergerak ke 2.800 lah kalau jangka pendek ya. Jadi dia kalau untuk mangkok main di sini ini adalah cup, nanti ini adalah handle-nya. Karena di sini dia begitu dia bergerak, volumenya meyakinkan Bapak Ibu. Ini ada alert-nya pasti di sini. Oke. Itu dia LPPF. LPPF kalau ada kesempatan buy, dulu ada alert orang yang meremehkan karena laporan keuangan jelek, tapi secara struktur walaupun sudah jalan sedikit, mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk beli. Maaf. Sudah 52. Terakhir. Alert BBNI. Terakhir ya Pak. BBNI dia tidak fresh ini Bapak Ibu karena BBNI tanggal 14 bulan 12 itu sudah freshnya adalah di 14 Desember. Ini alert kedua, kita lihat dengan Speedo BBNI. Dia berada di zona grid. Demand lebih besar daripada supply. Kita lihat Star BBNI. Ini dia menarik juga ya dia. BBNI menguat, terjadi akselerasi, dia masih di zona panik yang oke, dia masih zona panik. Mungkin dia akan masuk sedikit fear lalu dia ke zona grid. Kita lihat weekly-nya Westar BBNI. Kayak LPPF ya ada yang saya detailkan itu mungkin saya sedikit tertarik. BBNI dia melemah weekly-nya. Ini mungkin akan menguat ya. Jadi dia berbalik arah ke panik. Oke, kita lihat VPA. Jadi kalau informasi nggak jelas gitu, saya tinggalkan saja. Saya nggak usah maksa supaya dia detail ya. VPA weekly, langsung lihat price volume-nya. VPA weekly BBN. Karena yang paling valid adalah price volume. Kalau ini kan diolah, data dasarnya adalah informasi price volume. Oh, dia sama seperti Bank Mandiri. Mungkin ini all time high, kita lihat. VPA monthly BBNI. Apakah dia all time high? Kalau udah all time high, oh iya Bapak Ibu, all time high ya. Dia tertinggi dalam sejarah. Ya, kalau kayak gini mas saya tidak ingin membelinya karena sudah naik gerak tinggi. Saya tunggu dia koreksi kalau mau. Sekarang kita akan lihat VPA BBN terakhir. Saya tidak akan masuk ke BBNI, saya tunggu koreksi ya. Dia sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Walaupun besok dia akan koreksi,
Tapi kayaknya lebih enak kalau belinya di sini kemarin. The best time for buying, second chance to buy. Lalu dia tes, dia naik ke atas. Udah jalan deh ini. Udah tinggi juga ya, nggak asik. Oke, Bapak Ibu, itu aja after market close untuk hari ini. Mohon maaf ya, saya singkat saja karena ada banyak saham-sahamnya, saya singkat semua. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.